Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Ji. Halo, selamat malam. Apa kabar? Sehat. Waduh, ini em, kali ini gue kedatangan seorang anak muda ya yang akan menceritakan kisah hidupnya, pengalaman hidupnya. Enjoy, Ji. Enjoy. Gak usah kaku. Aman. Ceritakan aja Aman. apa yang pernah kamu alami. Iya, gila. Sehat aja ya? Sehat, aman, Pak. Oke. Alhamdulillah. Udah nonton dong channel gue ya? Aman. Beberapa udah ditonton. Udah ada beberapa lah ya. Oke. Kan, Sip. Rokok Ji. Oh, siapa? Ini ngomong udah kocek belum ya? Kayak kopi lu belum kocek tuh. Ya. Kabar keluarga sehat, Ji? Sehat, Pak, aman. Alhamdulillah sehat. Boleh sebenarnya. Sikat. Aman. Ya, Aji ini tadi sebelum kita tag kita udah ngobrol sedikit banyak. Jadi kegiatan saat ini yang sedang dijalani oleh Aji ini, beliau ini seorang barista, betul Ji? Betul. Sebelumnya barista. Oke, ini anak muda yang satu ini nih barista, bro. Oke. Udah berapa lama, Ji, terjun di dunia barista ini, Ji? Terjun di barista ya? Apa di F&B-nya nih? Di F&B-nya deh. Oke, secara umum di F&B-nya. Untuk di F&B pertama itu pada tahun 2021. 2021. Lu lulus tahun berapa sih? Lulus 2020. 2020. Oke, lanjut. Udah lulus 2020, terus pertama tuh sebenarnya bukan F&B. Apa tuh? Dulu tuh kan memang gue tuh lulusan kehutanan ya. Oh, oke. Lulusan SMK kehutanan. Okay. Di di bidang pemetaan. Pemetaan, biasanya pemetaan hutan, waktu itu inventaris. Pemetaan hutan. Lulus 2020 pas COVID pada waktu itu. Oh, COVID. Oh, ini berarti ini lu ngalamin sekolah tanpa datang ke sekolah dong ya? Nah, ya. Malah saya lulus tuh waktu itu pas mau saya UN. Jadi UN pas 1 hari sebelum UN tuh di ini ada berita COVID yang lagi parah-parahnya. Jadi setelah itu jadi nggak ada UN. Nggak ada UN, tapi lulus. Dipertanyakan nih kelulusannya. Jadi mau ngomong kudu lulus, ya? Nggak mau harus lulus pada waktu itu. Sekolah di mana lu, Ji? Di SMK Kehutanan Bakti Rimba waktu itu, di daerah Laladon Indah. Laladon dekat, kalau ini dekat SMP SMA Ibnu Akil. Lu tinggal di daerah situ juga? Tinggal di situ. Waktu itu ke sekolah tuh cuman bisa jalan. Jalan juga 5 menit. Oh, deket banget. Berarti jalan 5 menit mah deket. Jadi kayak dari sini ke depan ya? Ke depan. Kurang lebih gitu ya? Kurang lebih. Oke, Ji. Jadi terjun setelah itu masuk di dalam satu pekerjaan yang masuk ke bidang Aji deh berarti deh. Oke, berapa lama? Waktu itu lulus tuh saya langsung ke PT, salah satu PT di Jakarta, di bagian input data waktu itu. Input data pertanahan. Jadi masih satu bidang lah pada waktu itu, cuman memang pekerjaannya agak melenceng dikit. Di bidangnya sama, cuman di input datanya itu agak masuk kan. Terus input data waktu itu saya tuh kerja malam. Malam dari abis maghrib sampai jam 5. Waktu itu. Hampir 12 jam ya? Hampir 12 jam. Iya dong? Iya. Jam 5, ya abis maghrib sampai jam 5. Sampai jam 5 subuh. Oke, nah sampai akhirnya lu masuk ke F&B itu gimana tuh? Itu setelah ya ini kan waktu input data beberapa bulan, 6 bulan ya saya ada. Setelah input data itu saya dipindahin dulu ke
Waktu itu ke Kantah, daerah apa ya saya lupa. Palembang. Palembang. Ya, Wah, ya. jadi ke Palembangin, di situ input data juga pertanahan, cuman buku tanah. Itu buku tanah selama 6 bulan lah. Singkat cerita udah di PT ini selesai proyekannya. Jadi proyekan waktu itu jadi ada jangka waktunya. Pokoknya setelah proyek itu selesai, saya juga selesai. Nanti baru diundang lagi sama perusahaan itu konsultan. Setelah itu masih covidnya juga kan, ya masih covid. Terus udah selesai proyek itu tuh saya gabut. Gabut kan nggak ada kerjaan gitu habis itu. Ya walaupun lumayan gitu masih ada uang habis proyekan gitu kan. Iya. Cuma gabut mikir nggak bisa nih. Diam terus nih Nggak tanpa bisa ada nih kegiatan. diam terus ya nih kan? nggak tanpa kegiatan, orangnya nggak bisa diam memang. Yap. Udah tuh. Habis itu waktu itu di awal tuh kedai kopi Handoko. Kedai kopi Handoko. Yes, itu bagian F&B di posisi waiters atau runner. Oke, server lah ya. Yes, server waktu itu. Runner, kebetulan itu juga punya saudara. Punya sepupu. Kedai kopi Handoko itu punya saudara yang punya saudara, jadi diajakin ke sana. Lagi free juga kan waktu itu, memang dari saya juga mintanya dari bawah lah. Memang belum ada basic juga kan. Jadi lo pelajari dulu di bawah deh. Ya, bilang ke saudara waktu itu, ya udah jadi runner aja. Udah setelah itu jalan runner berapa bulan ya? 6 bulanan jadi runner. Setelah itu belajar tuh kan, kayaknya seru juga ya di kopi ya. Ketemu banyak orang gitu kan, banyak orang, ngobrol dan segala macam. Jadi job desk saya sebenarnya kayak orang datang disambut. Setelah itu diarahin mau duduk di mana. Setelah duduk diarahin, itu nggak nganter tapi masih self service lah ya. Self service kayak saya cuman nyambut, mau duduk di mana yang nyaman. Duduk yang nyaman kayak keperluan customer itu apa nanti saya penuhin tuh di situ. Sambil belajar kan, bilang waktu itu ada senior barista. Aisyah namanya. Terus diajarin kan kopi sambil bantu juga kan waktu itu. Diajarin, pengen belajar mesin kopi. Waktu itu awal tuh pakainya tuh Simonelli. Yes. Brand Simonelli. Gue banyak nemuin sih coffee shop pakai Simonelli. Ya, Simonelli biasanya sih emang buat grade middle sih. Itu udah Simonelli udah aman sih, support banget sih. Udah Simonelli yang satu grup tapi. Satu grup. Setelah itu belajar. Akhirnya nyoba di bar. Dan lu udah expert gak sih di bidang itu? Waktu itu apa sekarang? Saat ini masih belum. Masih belum ya. Tapi masih perlu banyak belajar lah. Perlu banyak belajar pastinya. Jadi berarti dari 2020 lulus sekolah, berarti kurang lebih udah 3 tahun lah ya. Iya, udah 3 tahun. 2 tahun kurang lebih di kopi, sebelumnya di pertanahan itu. Pertanahan sama di kehutanan. Itu di kegiatan lo yang saat ini lo jalan. Lu punya kisah apa, Ji? Artinya, karena kan memang masing-masing orang punya kisah menarik di masa lalu mungkin. mungkin gua nggak tahu deh. Jadi lu enjoy aja, nggak usah kayak lu di interview. Aman. Kita sharing-sharing aja. Jadi lu punya kisah menarik apa, Ji? Yang bisa di sharing sama gua dan nantinya mungkin ada yang lihat. Sampai ngopi, Ji, santai. Oke, boleh. Kisah menarik ya? Kisah menarik. Banyak sih sebenarnya. Banyak? Wah, mantep nih. Lumayan banyak sih sebenarnya. Oke. Apa nih salah satunya? Salah satunya waktu itu pernah jadi bandar lah. Bandar apa nih? Bandar Sinte waktu itu. Waduh, gawat juga nih. Lu sekarang usia berapa? Usia sekarang 21. 21. Lu jadi bandar Sinte tahun berapa, Ji? Itu pas SMP. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Ini cuma serius, Ji. Serius.
Pada waktu itu memang ceritanya setelah SD masuk ke SMP itu BNN, tolong BNN. Tapi lu sekarang udah enggak dong? udah enggak Enggak dong, pastinya, udah clean ya, udah udah clear ya. clean. Oke, Nggak oke, mau oke. dicek juga. Oke, aman lah ya. Oke, so next. Oke, dari itu SMP-nya nggak mau disebut lah. Nanti Jangan, takutnya ini kan. jangan. Memang pada waktu itu lagi barbar-barbarnya di tahunan gue Itu ya. tahun berapa sih? Berarti 2015. Apa ya? Sorry, enggak, SMP. 2017 dong ya. 2017. Kelas berapa by the way? Itu naik kelas dari kelas 1 naik kelas 2. 2018, 2017, 2018 lah ya. Kayaknya sekitaran segitu deh. Waduh, gila. Oke. Lu awal mulanya kok bisa terjun ke situ tuh gimana, Ji? Awal tuh memang dari lingkungan ini kali ya. Lingkungan pertemanan gitu kan. Lingkungan pertemanan sama kebutuhan gak sih? Sama kebutuhan gimana? Oke, maksudnya artinya lu memang sedang butuh duit apa memang lu iseng atau gimana? Ya sorry, maksudnya latar belakang lu aman dong, maksudnya lu jajan segala macam lu nemu dong dalam aman sebenarnya. Dan itu kenapa lu kok bisa kepikiran seorang anak SMP gitu? Gue shock juga nih. Jadi waktu itu ya emang dari lingkungan SMP saya juga emang agak ini juga kan agak nakal lah disebutnya kan itu kan. Dari gua ikut tawuran terus minum-minum pada itu parah banget sih. Dari gua SMP itu parah banget. Jadi lu SMP udah tahu yang namanya sinte, udah tahu namanya alkohol? Tahu. Rokok tahu. Waduh. Oke, lanjut. Terus abis itu kelas 1 udah mulai sebenarnya gue ngerokok tuh dari SD. Coba rokok tuh dari SD. Kacau loh. Kacau. Terus dari SD kelas berapa ya? Dari kelas 5 kali kelas 6 lah waktu itu. Jadi udah coba rokok sama temen SD gitu kan. Nah, ada tuh emang sohib gue waktu itu dari SMP bareng, SD SMP bareng, nah sampai ngejual itu pun bareng. Jadi emang udah benar-benar deket banget. Lu SD udah ngerokok, motivasinya apa, Ci? Lu nyoba-nyoba? Nyoba-nyoba awalnya. Nyoba-nyoba awalnya tuh. Nyoba-nyoba. Sebenarnya nggak suka awal tuh. Kayak apa sih rasanya kok gini sih? Iya. Cuman setelah SMP banyak yang ngerokok juga. Terus gue juga pernah ngerokok juga. Oh ternyata enak gitu. Sensasinya dapat. Kalau ngerokoknya masih sampai sekarang ya? Masih sampai. Oke, terus si sintenya itu gue penasaran nih. Lo asal mulanya lu bisa? Asal mulanya lu langsung kepikiran buat ngejual, jadi seller lu istilahnya? Atau lu nyoba dulu? Nyoba dulu pasti. Waktu itu nyoba dulu. Kelas 1 tuh udah nyoba. Udah nyoba. Namanya sinte. Iya. Sinte tuh apa sih? Liquid ya? Daun. Oh daun ya? Daun. Oke, sorry. Aduh, gua nggak ngerti. Gua bukan pernah ngerti. Gua nggak tahu. Oh sinte tuh daun ya. Dia daun. Mungkin katanya kimia dia tuh. Dari kimia. Jadi daun buatan maksudnya apa gimana? Enggak, daunnya memang daun alami. Setahu gue ya daun alami. Terus pakai kimia. Cairan kimia. Oke. Nah, makanya memang efeknya parah banget sih. Efeknya lu jadi gimana sih efeknya? Pokoknya 2 stut aja. 2 stutnya 2 isep gitu. Iya, 2 isep aja tuh udah puyeng. Udah puyeng banget, udah rasanya layang nih. Kayak layang banget itu. Ada yang memang aneh-aneh lah pokoknya. Kalau efeknya aneh-aneh kan, tergantung orang ya kan. Ada yang memang tapi jarang sih yang kuat sampai 1 batang full itu. Oh, dia berupa rokok ya? Iya. Jadi dia lintingan kecil, lebih kecil dari Sampuramal. Terus ya udah diisep gitu, rame-rame biasanya 1 batang. Gak mungkin sendiri. Kalau dapet sendiri itu udah monster banget sih. Parah banget itu. Iya. Itu biasanya udah 2 shoot, habis itu ya udah kayak melayang-layang banget tuh. Otak udah nggak sinkron tuh sama. Terus lu make tuh, akhirnya lu make tuh. Lu enjoy dengan itu akhirnya. Enjoy pada waktu itu. Akhirnya sampai kepikiran buat jadi pengedar atau penjual setelah pemakaian berapa lama lo? Oh lumayan lama ya pada waktu itu ya. Itu kan kelas 1 ya. Udah pakai tuh kelas 1 pertengahan lah. Nah mulai mau coba-coba jual tuh pas akhir semester akhir kelas 1. Oh jadi mau naik kelas 2 kelas 2.
Kepikiran lu buat kepikiran pasarnya bagus, penikmatnya banyak. penikmatnya banyak pada waktu itu. Terus Waduh. lagi boomingnya juga kan. Oh, Waktu sempet itu. denger sih gua. Cuma gua nggak ngikutin, sempet denger sih. Ya, Sempet pada denger. pada Makanya gua kaget juga ternyata daun itu pada daun deh, daun. Udah tuh, udah habis itu coba-coba jual. Bilanglah samaran aja Black sama teman gue Black Oke. yang dari SD tuh. Black nih gua punya ini nih gitu. Dia yang ngajakin sebenarnya. Oh. Dia yang ngajakin. Ji, mau gak? Coba-coba beli aja. Coba-coba beli. Ya entah membuat dipakai sendiri atau ngebuat dijual gimana nanti itu kan. Terus ya udah tuh lihat waktu itu awal tuh di Instagram tuh banyak banget. Ya begituan tuh di Instagram banyak. Di Instagram waktu itu malah dijual di Instagram lagi boomingnya. Terus banyak yang jual, cuman waktu itu Cyber tuh belum masuk ke Instagram kan, karena masih aman di situ. Di platform Instagram tuh masih aman waktu itu. Terus ya udahlah, gue beli di salah satu akun. Akunnya atas nama itu juga kan, udah brandnya lah. Brand. Itu emang legal? Kok ada brandnya segala? Nggak legal sih sebenarnya. Oke. Namanya lah disebutan ininya apa? Okay. Ada salah satu brand tuh, terus gue coba nanya lah waktu itu, soalnya berapa ya? Itu berapa duit tuh harganya waktu itu? 500 kalau nggak salah. 500.000 per agak lupa juga. Per berapa gram gitu ya? Oh jadi maksudnya lu terima dengan daun aja gitu, jadi daun aja, belum dilinting. Dilintingnya itu nanti sama gue sendiri. 500 gram 500.000 per 100 gram ada? Nggak nyampe. Lebih. Oh lebih, 200 gram. 200 kayaknya 200 sih. Gram. Waktu itu lumayan banyak juga sih. Nah terus habis itu setelah beli itu kan, terus gue COD waktu itu belinya. Belinya aman COD, aman. Nggak tahu pemikiran gue bocah kemana. Juga kan, iya, belum tahu sampai di situ. Sampai bener-bener COD belinya pun waktu itu kan. Itu di wilayah Bogor juga? Di wilayah Bogor juga, di salah satunya boleh disebutin nggak sih? Boleh sih kayaknya. Okay. Udah lama juga, Taman Kencana. Taken. Yes. Jadi si penyalur lo yang lu beli ke dia tuh ditaken lo COD-nya. Ditaken COD-nya. Belum sempat kepikiran yang datang polisi intel lah, belum sempat kepikiran. Belum sampai ke sana ya pemikiran. Belum sampai ke sana, tapi ya alhamdulillah gitu aman kan pada waktu itu. Memang benar ya penjualnya yang datang. Ya udah ngumpet-ngumpet juga kan, nggak terlalu open lah ya. Nggak terlalu open lah. Waktu dikasih uangnya itu tuh kayak kaleng bulat. Si daun kering itu di dalam kaleng. Dalam kaleng bulat, ada tutupnya gitu kan. Terus sudah tuh habis itu cabut gue sama Black sama teman gue. Waktu itu gue mainnya juga agak curang juga waktu itu, jadi nggak daun murni. Jadi nggak daun murni, jadi gue campur lagi pakai tembakau biasa. Lo gak pernah beli dia tuh lo ketipu. Sorry ya. Berapa banding berapa lo? 1 banding 1? Waduh, enggak banding-banding, pokoknya ya udah di ini aja sih. Lebih banyak campurannya apa lebih banyak sintenya? Lebih banyak sintenya pasti. Tetap supaya nendang lah ya. Oke, lu dapat cuan berapa waktu itu? Dari 500.000 jadi lu balik duit ke lu berapa duit? Dari 500.000 itu jadi berapa ya waktu itu? Jadi 5 jutaan kayaknya. Gila. Jadi 5 juta aja. Serius sih? Serius. Pantesan lu betah. Betah. Lu berapa lama ngedarin Sinta itu? Make plus lu berarti make plus ngedarin juga. Iya, berapa lama? Waktu itu sampai sampai kelas 2 pertengahan mungkin ya. Enggak terlalu lama juga sih waktu itu. Karena berhenti itu karena ada di daerah ada kasus di daerah rumah gua itu ketangkap. Waduh langsung tuh udah tinggalin ya, bagus. Kebetulan barang gue juga udah dikit lagi. Enggak, sorry, jadi yang pembelian 500.000 itu cuma sekali beli dong? Apa enggak udah berapa kali beli? Beberapa kali. Mungkin 2-3 kali. 15 juta kalau 3 kali. Gitu aja gue ngitung kasarnya. Iya. Iya dong. Iya. 10 juta 2 kali, 3 kali 15 juta. Ya, udah tinggal bagi rata aja di situ.
Sebagai rata, ya namanya juga anak SMP ya, Iya, udah iya, dapet iya. duit Lu beliin segitu apa udah. duitnya? Lu SMP lu lagi ada ketertarikan apa sih? Lu mau beli apa tuh? Untuk anak SMP kan cukup banyak duit segitu. Mak Banyak bapak lu mau banget sih. curiga, nyokap bokap mau curiga. Oh ya, waktu itu Sempet cerita dong maksudnya. menarik juga nih cerita nih, agak menggelitik juga. Waktu itu banyak pembeli atau customer ke rumah, beli di rumah. Ah, dasar bocah SMP ya, COD di rumah. COD di rumah waktu itu. Gila. Oke, terus COD di rumah, gua keluar pakai bawa barang, udah biasanya satu link tuh gue jual berapa ya? Gue jual 35 sampai 45 ribu. satu linting. Ya, satu lintingnya. Gue keluar ada yang nyamper biasa gitu. Aji gitu. Gitu kan anak-anak bocah kan aji. Om, ajinya ada om, bokap keluar gitu ya. Udah keluar COD, habis itu ngasih uang, gue balik tuh sempat diliatin mulu kan karena banyak tuh temen gue yang gue balik masuk ke dalam lagi udah bawa uang, sempet curiga. Apa pertanyaan nyokap tuh sempet curiga tuh. Jika curiga lu jual barang aneh-aneh apa curiga lu nyolong? Maksudnya kan lu setelah itu duit apa gimana? Pokoknya curiga gue bawa duit aja habis dari depan itu. Udah tuh masuk lagi, sempat ditanya waktu itu. Ditanya gimana ya, lupa sih. Cuman intinya kok setiap kamu dari luar selalu bawa duit. Nah itu salahnya gue, nggak gue kantongin langsung. Oh lu nenteng, bocah. Kalau lu sekarang mau lu kantongin dong. Iya dong. Oh iya tenteng duit, lu separuh nyombong atau bagaimana maksudnya? Nyombong juga kayak. Oh gue udah punya pendapatan nih anak SMP nih. Udah tuh ditanya tuh, jualan apa sih kamu? Oke. Waktu itu tuh lu ngomongnya apa? Jawabnya. Alibinya gue tuh jualan ini tiket game school. Kayak apa ya? Dia tuh cash PB gitu, kayak PB point blank. Point blank. Jadi kan dia bisa top up. Nanti dia masuk ke nanti buat beli-beli kayak gitu kan. Oke. Jadi dia pakai duit. Nyokap percaya. Waduh, tante, aduh. Maaf ya. Tapi sampai akhirnya tahu nggak? Nggak. Sempet sampai sekarang. Ini nggak apa-apa nih, nanti gua publish. Nggak apa, aman sih. Yang itu penting pun juga baik, udah dulu kan. Oke. Jadi tante nih sempat nggak bener nih SMP nih anaknya nih. Ini ambil ngopi juga. Waduh. Tapi ya syukurnya sih lu cuma nyoba nggak nyampe setahun kayaknya berarti. Nggak nyampe setahun. Dan alhamdulillahnya nggak sampai ketangkap juga lah. Iya syukur, dan memang itu juga lu jangan. Kalau gue sih berharap jangan aja lah. Ya, udah. Gue bukannya jadi belaga so suci dan segala macem, cuma artinya ya buat masa depan lu juga Ji. Iya. Maksudnya lu juga kan, lu berarti ikut andil bikin anak-anak SMP pada saat customer lu anak SMP juga apa SMA ada? Rata-rata SMP, tapi sebagian ada SMA. Iya. Cuma sedikit sih. Kalau mau dipersenin ya SMP 70% ya, SMA dan lain sebagainya sampai 30%-an. Itu 30%-an. Sampai anak biasa. Terus hasil duit lu yang kurang lebih 10 sampai 15 juta tuh dijadiin apa, Ji? Biasanya mesin kopi bukan? Enggak belum kenal. Gimana apa itu apa? Ini ya nggak kerasa sih itu. Jajan-jajan aja. Iya, jajan-jajan aja, mabok lah segala macam, beli-beliin temen. Lu gaya hedon lah udah beliin duit ya. Gila, udah kayak kepandang gue. Iya. Punya duit segitu mau beli apa? Beli. Tapi akhirnya customer yang akhirnya biasa beli barang di lu sempet kan lu udah berhenti nih. Jadi supaya agak lu gue sebutnya seller deh ya. Jadi lu berhenti jadi seller, sempat ada yang nanyain, "Ji, lu ngejual lagi Ji lu?" gitu. Banyak. Jual lagi dong Ji, tetap ada tuntutan begitu. Tetap ada. Oh, ada tuntutan seperti itu ada. Tapi tetaplah nggak mau nyari apa gara-gara jual lah. Sebenarnya itu udah gara-gara, cuman ya udah jangan sampai lah sampai ke jenjang yang lebih serius. Jenjang yang lebih parah gitu maksudnya. Lu udahlah. Ya waktu SMP mana kepikirnya nyesel apa kagak ya. Tapi kalau sekarang di usia lu sekarang apa sih maksudnya? Ya kita juga nggak usah sok belaga gimana juga maksudnya. Tapi sikat ini apa namanya? Itu pengalaman hidup lu, tapi salah satu yang perlu lu sesali nggak?
Nyesel sih. Ya memang ya penyesalan adalah pasti setiap tindakan pasti ada penyesalan kan, mau itu apalagi yang buruk-buruknya lah kan. Cuman ya gue tetap ngambil sisi baiknya lah dari itu kan. Dari ngejual itu ya gue juga udah tahu gitu kan gimana rasanya, gimana harus was-wasnya dan segala macamnya, dan pernah ngerasain duitnya gitu kan. Ya masuknya duit haram lah kayak. Iya dong. Duit haram gitu ya pasti nyesel lah gitu. Iya. Penyesalan pasti ada, cuman ya habis dari itu buat kalian juga ya mungkin belajar lah, jangan sampai ke sana lah, karena memang sekarang udah bukan main-main lagi. Sekarang udah lebih ketat, dan temen gue juga ada loh sekarang baru-baru ini ketangkap. Sinde juga tuh. Iya. Dia tapi beda tipe, dia hijau. Oke. Ya, I see ya. Jadi efeknya nggak terlalu parah kayak Sinte, cuman ya berefek juga gitu kan. Ketangkap waktu itu. Lu masih di penjara sekarang. Dan lu jadi bahan pelajaran buat lu, jadi lu nggak usah terjun lagi ke dunia itu lah ya. Enggak lagi. Selain yang tadi disebutin itu, di drugs itu lu pernah nyoba apa lagi? Habis dari itu, habis dari jualan itu ya tetap bandel lah. Mabok tetap jalan tuh. Tetap jalan, tawuran. Terus sempet tawuran juga kan, sering banget. Sampai terus ngerokok, terus sampai surat pemanggilan orang tua tuh sampai udah nggak kehitung lagi sama gue. Terus gue kasihan juga sama orang tua gitu kan, pada saat itu balik ngasihin, kirain surat pemanggilan gitu kan, harus ke sekolah. Tapi ya nggak sampai ketahuan, untuk yang Sinta itu nggak sampai ketahuan ya. Jadi lu paling kasus panggilan orang kasusnya tuh tawuran, nongkrong, bolos tuh nggak pernah, jarang. Oh, lu tetap kalau sekolah mah tetap masuk lo? Sekolah tetap masuk, cuman tawuran jalan waktu itu. Terus bolos juga nggak sering waktu itu, nggak sering bolos. Tawuran sering. Tawuran sempat sama minum yang sering. Sempat sampai bikin lawan lu berdarah-darah nggak tuh? Kalau untuk itu, kalau gue sendiri jarang, paling beberapa doang. Kalau kan gue juga benjo mah sering lah kali. Benjo nggak sering juga sih. Gue nggak terlalu jagoan juga gitu. Kadang kalau ribut ya udah kadang. Ini kita bicara ini SMP apa SMA? SMP. Oh, SMP. SMA tuh gue udah lepas semua. Oh, lu justru malah lu baiknya tuh pas SMA. SMP-nya lu Badung. Iya. Oh. Udah tawuran waktu itu panggil lah orang tua ke sana, sampai orang tua tuh nggak mau lagi ke sekolah. Ngapain ke sekolah, kok cuma panggil doang. Terus alhamdulillah juga nggak sempat diskors juga sih waktu itu. Lu pernah kena tabok nggak pas SMP sama guru? Pernah waktu itu. Ya wajar lu ditabok. Wajar, iya, udah lah gitu kan, buat anak-anak tongkrongan mah udah aneh gitu. Iya. Tabok mah. Ya gue kalau jadi guru lu gue tabokin juga sih. Murid kayak begini nih. Tapi biasanya, tapi bukan berarti ini harus jadi contoh, biasanya. Yang sudah mengalami hal seperti itu, tabok guru lah. Harusnya jadi orang sukses. Amin. Harus jadi orang sukses. Amin. Ya, gue doain juga. Tapi sekali lagi bukan berarti ini patut dicontoh jadi gue supaya jadi orang sukses harus kayak saji. Enggak juga. Malah enggak harus. Jangan. Pokoknya gue harus memastikan bahwa ini contoh yang tidak baik. Ini cuma sharing, ngobrol-ngobrolan ya, santai aja. Sharing pengalaman buruk lah. Oke, kita skip yang buruk-buruk. Yes. Lu anak keberapa, Ji? Ke-1. Anak pertama. Apa anak tunggal apa lu punya adik? Punya adik. Berapa? 2. Masih sekolah? Yang satu masih sekolah, yang satu baru 1 tahun 7 bulan. Oh. Baru lahir waktu itu. Di bulan Januari. Oh, lu punya adik bayi, berarti punya adik bayi lo ya? Adik bayi. Pacar punya? Pacar punya. Hah? Punya. Pacar punya. Ya. Oke. Pacar punya ya. Anak mana, Ji? Pacar. Gak apa-apa dong sebutin. Gak apa-apa sih. Anak mana pacar? Anak kampus. Di PB.
IPB. Oke. Jurusan? Jurusan ekowisata. Semester berapa, Ji? Udah mau selesai sih. Tapi D3. Oh, D3. Oh, 3 tahun ya. Iya. Berarti sekarang berapa semester ya? 5 mau. Pokoknya udah mau skripsi lah. Oh, oke. Udah nyicil skripsi. Ya, udah akhir ya, semester 6 lah ya. Gimana? Lancar hubungan? Sekarang lancar. Lancar ya. Cuman ya namanya hubungannya dulu. Ada aja lah. Udah berapa lama lo? Udah 4 tahun. Jalan 5 tahun. Udah 5 tahun zaman kayaknya. sekolah dong berarti. Zaman Ya. lu SMA dong. Zaman Mas sekolah lo ini? SMA. Sekolah malah. Sekolah seangkatan. Oh, jadi lu kenal. Jadi maksudnya lu jalin hubungan pas kalian masih SMA lah. Ya, pada SMA itu. Terus ya gue dapetin dia tuh kocak juga sebenarnya. Waduh, kocak gimana nih maksudnya nih? Kocak gue. Kocaknya kan udah tuh gue dari SMP juga punya pacar. SMP lu punya pacar, oke. SMP punya pacar, waktu itu juga setelah lulus LDR. Sama yang SMP nih? Ya, okay. sama LDR sama SMP. Terus Kristen. Oh, beda agama, beda keyakinan. Beda keyakinan waktu itu. Lu Muslim kan? Muslim, alhamdulillah. Okay. Terus ya beda keyakinan, terus lulus. Udah gitu LDR, dia di Jakarta ya. Jakarta kalau nggak salah. Jakarta. Ini teman SMP berarti maksudnya? Kenapa? Yang ini teman SMP yang Iya, teman SMP seangkatan juga. Oke. Udah terus lama masih jalan tuh setelah lulus. LDR tuh masih jalan sebenarnya. Itu lama kelamaan kayak berubah. Siapa ini? Si ceweknya. Oke. Berubah jadi Sailor Moon atau gimana? Enggak. Oh, bukan. Okay. Berubah kayak udah gitu, kayak cuek. Oh, biasanya kalau cuek itu dapat yang baru kali. Mungkin ya. Berapa itu. Terus setelah itu yang nyatain waktu itu dia bilangnya tuh mau break dulu. Oke. Terus gue bilang, gue lagi nongkrong tuh. Oke. Gue lagi nongkrong gitu kan. Terus ada waktu itu masih zamannya lain tuh waktu itu. Oh, lain. Oke. Yang logonya kelinci ya? Iya. PC lah. Oke. PC terus minta break. Gue bilang, udah nggak usah break lah, langsung aja kalau mau. Iya. Oh, jadi lo nggak usah pusing lah, SMP juga kan lo ya. Masih cinta monyet juga kan. Oke. Udahlah. Gitu ya, agak sedih mah ada gitu ya namanya. Patah hati mah ada lah ya. Patah hati mah ada. Terus udah jadi jalan lagi biasa. Gue lulus masuk ke SMK Kehutanan Bakti Rimba ini. Kelas 1 ini SMK Bakti Rimba ini semi militer. Semi militer, jadi memang dididik keras waktu itu. Oke. Dididik keras yang setiap harinya harus push up, pulang sekolah push up, dulu tuh apel setiap pagi. Oh gitu. Sama pulang. Terus udah jadi kocaknya tuh gue ketemu sama cewek gue yang sekarang tuh gini. Awalnya tuh kan masih zamanan MPLS lah, yang anak baru. Terus kayak di diklat gitu. MOS. Dulu mah gue masa orientasi siswa MOS gue. Ngalamin MOS gue dulu. Oh, sekarang apa? MLS. MPLS kali. MPLS ya. Apa sih? Gue nggak tahu deh. Lupa juga nggak tahu kayak. Kalau gue dulu MOS, MOS. Karena kalau gue juga MOR kalau nggak salah. Oke. Jadi masa orientasi rimbawan. Oke. Nah tuh pada waktu itu, terus gue disuruh botak tuh. Disuruh botak rambut tuh, pokoknya rambut atas tuh 2 cm. Oke. Samping 1 cm. Oke. Oh, lu pokoknya ala-ala militer lah ya. Ala-ala militer, semi militer waktu itu. Terus udah gue dibagi kelompokan sama teman-teman gue yang lain, kenal teman-teman baru. Terus udah cewek gue ini di kelompok yang sebelah. Waktu itu tuh makan aja tuh kayak apa? Nggak berjejer. Jadi per kelompok makan udah tuh di bawah kayak di lapangan. Cuman pakein alas, udah tuh makan kayak apa ya, udah kayak kasih makan bukan manusia gitu ya. Oke. Oh, jadi lu curi-curi pandang di situ udah mulai. Pertama tuh gue nggak suka malah sama nih cewek lu sekarang. Kenapa? Orang cantik menurut lu pada saat itu? Enggak, itu kayak apa ya? Ilfil malah gue. Kenapa? Apa ilfil kenapa? Bukan tipe lu?
makannya tuh barbar. Oh, makannya banyak. Barbar aja gitu. Oh, ngasal gitu. Iya. Jadi kayak bukan perempuan yang feminim, Iya, santai, gitu kan. gitu, yang kalem. Karena sebelumnya tuh gue sama cewek yang feminim. Ngincernya maksudnya. Iya. Oh, maksudnya yang anak cewek SMP gue itu, ya SMP itu, sebelumnya feminim. oke, kalem, Ya lembut, kalem, gitu. nggak anggun. Oke. Terus gue inilah terus ketemu, gue lihat, duh, ilfil banget gue Oh, makannya di cewek gitu. ini, oke. Padahal biasa aja gitu, kayak Oke, udah oke. nggak makan berapa hari Iya, ya. iya. Terus udah gitu ya, udah kan sama kamu. Sebenarnya awal tuh gue nggak suka sama cewek gue yang sekarang. Mhm. Dulu tuh ada temennya. Oh, lu ngincer temennya. Ya, ngincer temennya dulu tuh. Waktu itu temen yang satu, sebut nama gak sih ya? Jangan Ya, deh. serah deh gue mah. Ya, yang pasti mah gue nggak mau nanti pas lu ini lu nyesal terus gagal tayang males gue. Oke, Cewek terus. satu lah pokoknya. Cewek Oke. satu gue. Terus singkat cerita, gue suka sama cewek pertama ini. Kayak apa ya? Gue karena emang kan baru bentar juga kan gue dari cewek yang gue yang sebelumnya sampai yang ini. Mungkin dari gue kayak ngelampiasin kali ya. Gue kasih, ya maaf juga gitu waktu itu. Sebenarnya suka gitu kan. Cuman rasa bukan, dalamnya belum. Kayak cuman bukan nggak suka deh kayak deketin. Oh ternyata gini, nggak suka deh. Oke. Ya, jadi itu awalnya tuh sama yang ini, sama temennya cewek gue yang sekarang, sangatan juga. Udah selesai waktu itu sama ini tuh setelah gue tahu ini tuh manja ya. Yang mana nih yang sekarang? Enggak, yang pertama, cewek pertama. Yang lu incer. Sebut aja Angga kali ya, cewek pertama nih. Oke. Cewek pertama kayak manja gitulah, gue nggak suka lah sama itu. Terus Oke. Lenje apa ya gitulah. Gue nggak mau nih ngutarain langsung ke dia, gue nggak suka. Oke. Waktu itu sempat pernah pulang bareng juga lah gitu kan, gue anterin ke rumahnya dan segala macem. Gak suka nih, nggak suka kayak manja gitu lah, ya kayak lebay gitu. Iya. Terus gue bilang ke cewek kedua nih, yang sekarang jadi cewek lo. enggak. Oh, oke. Panjang nih. Waduh. Cewek kedua, gue bilang gue gak suka sama ini. Don Juan juga lo ya. Oke. Terus gue bilang gitu, nah dia nyampein. Ya udah, mungkin sakit hati atau enggaknya gue nggak tahu ya, itu mah di luar ini kan. Udah tuh. Oke, terus? Nggak lagi, udah sama cewek pertama udah beres, udah beres saya. Nah, ternyata gue suka sama cewek kedua. Sebelum cewek lo yang sekarang? Iya. Oke. Gue suka cewek kedua ini. Oke. Nah, gue suka sama cewek kedua ini. Udah dekat, cuman emang belum pacaran waktu itu. Belum pacaran, deket. Chatan waktu itu, chatan udah kayak orang pacaran waktu itu. Yang sama cewek yang kedua ini? Iya, cuman belum pacaran. Tapi masing-masing punya rasa udah mungkin pada saat itu. Mungkin ya. Mungkin kan nggak tahu juga kan kalau dia ya. Tapi kalau ini udah ada rasa. Iya udah. Oke. Terus waktu itu ada apaan sih? Bang, berisik sayang. Oke, terus waktu itu ada salah satu ekskul, gue sering bareng, gue jarang bawa motor kan waktu itu. Gue sering bareng sama cewek ini, cewek ketiga. Kan gue suka sekarang cewek kedua. Nah ini ada cewek ketiga. Cewek ketiga itu yang sekarang? Enggak. Cewek ketiga. Oke, terus? Cewek ketiga. Masih di SMK yang sama? Yes, masih seangkatan yang sama. Berarti lu mantan lu di SMK banyak ya? Pada belum pacaran. Oh, tapi pacaran cuman sama cewek gue sekarang ini. Oh, tapi deket-deket doang? Deket-deket doang. Belum lu apa-apain kan? Belum gua apa-apain. Oh, bukan karena enggak apa-apain, enggak. Enggak ada. Next, terus, oke. Terus ya sama cewek ketiga, ternyata dia kan suka ekskul, dia bawa motor. Dia suka bareng sama gua terus gua bawa motornya, gua jokin lah motornya kan. Terus gua bonceng dia, gua nggak tahu dia ternyata suka sama gua. Yang ketiga nih, suka sama gua. Ngomong lah ke cewek gue yang sekarang. Oke. Ngomong lah ke cewek gue yang sekarang. Ke cewek
kedua apa ke satu ya, pokoknya lupa lah, pokoknya dia suka sama gue, ada omongan suka sama gue, terus gue nya nggak suka. Gue nya nggak suka, terus pada waktu itu ya udahlah, mungkin dia agak sakit hati kan, terus dibully juga kan waktu itu. Terus gue lewat di itu tuh ada si Aji tuh kayak gini lah. Iya. Mungkin dia agak keganggu, jadi apaan sih Iya. setahu gue ya. Iya. Terus udahlah, habis itu udah selesai tuh sama cewek ketiga, terus sama cewek kedua. Nah ini tuh pas sama cewek kedua gue udah mulai ini sama cewek gue yang sekarang. Nah, waktu itu cewek yang kedua tuh gini, waktu itu chatan biasa, terus habis itu dia tuh hilang. Gue nggak tahu, udah nggak chatan lagi, katanya HP-nya hilang lah. HP-nya hilang, terus gak chatan lagi. Terus ya kata gue ya udahlah, mungkin nggak suka kali ya. Kan kalau ini mah ngabarin kayak apa ya, udah cukup tahu diri lah gitu. Mungkin nggak suka kali ya. Ya, atau ya udahlah gitu kan. Udah tuh gue sama cewek kedua. Nah gue coba nih sama cewek gue yang sekarang, yang dulu gue ilfil. Yang kata lu makannya ini. Iya. Kalau sekarang lu sebutin namanya boleh dong. Namanya Rika. Siapa? Namanya Rika. Yes. Rika Rahim bukan? Bukan. Kan istrinya Bang Haji Roma Irama bukan ya? Bukan. Oke, sip. Nah sekarang apa sayang? Apa? Si Witi nggak tahu sayang. Mau kemana? Oke. Ada nggak? Nggak ada. Ya berarti di kamar coba cek. Oke, ayo ngobrol dulu ya. Oke. Lanjut ya. Terus sama mulailah. Oh ternyata apa ya, waktu itu tuh pertama gue ngerasa tertarik sama ini tuh gara-gara nyambung. Iya, sama si Rika ini nyambung buat chatan, kayak chat bercanda-bercanda atau humoris juga nih. Iya, humoris juga kan. Humoris unik banget lah gue. Suka banget gue sama dia. Coba apa deh? Lanjut dulu ya. Oke, sip. Terus di chat tuh kayak panjang lah gue. Nyambung, enak gitu. Jadi juga ngejokes gitu kan. Gue kayak kayaknya seru nih orangnya. Nembak tuh? Enggak, belum. Gue awalnya itu panjang. Sebelum gue jadian tuh gue PDKT itu 6 bulan. Wow. Udah tuh setelah itu chatan, mulai tertarik nih ya. Enak nih ya, mulai deket-deket kan. Mulailah iseng-iseng gangguin gitu kan. Iya. Itu gue masih inget banget jokesnya tuh kayak Ji gue baru ini nih motong sapi, berarti itu emang waktu kurban juga kan. Motong sapi, terus sapi apaan gue bilang, ya gue lagi nyembelih sapi ini gitu. Dia bilang, Mas coba lihat di pop lah Royco sapi di ini pakai pisau kepalanya sapi di pop gue. Jokesnya receh juga ya. Tapi seru ya. Iya. Apa sih? Berarti juga lu udah bisa ngebaca bahwa dia juga kayak ada rasa juga malu. Iya dong, kalau nyambung begitu, iya dong. Iya, mungkin ya. Oke. Terus ya udah tuh kan, jalan gue mulai perhatian lah gitu kan. Waktu itu dia suka banget sama Better coklat, biskuit. Oke. Murah ya. Alhamdulillah ya. Bukan yang enggak gitu ya. Oke. Cuma kebahagiaannya. Oke, sip. Aman lah ya. Sekarang masih suka Better nih. Masih suka sama sekarang. Cuman sekarang emang gue agak kurang udah jarang beliin. Bukan karena lu nggak mampu, yakin dong Better, bos. Kayaknya ya ada yang baru sih. Udah tuh kan, udah habis itu ya udah, setelah itu deket ya mulai dia juga udah cerita tuh kayak udah mulai bongkar tuh dia, ternyata yang suka sama gua tuh dia duluan. Akhirnya dia cerita gue terbuka deh. Ya, akhirnya saling terbuka. Ngapain sama lu udah lama nih. Ya, pernah nungguin gue juga di kosan abang kelas. Gue lagi keluar, emang ada acara gitu kan.
dia nungguin gue tuh di situ Hmm. biar balik bareng Tapi nggak bareng. malah. Oh bareng, Nah, oke. udah tuh kan habis itu ya udah dekat-dekat singkat cerita ya lancar terus gitu Jadi lu sampai akhirnya ngejalanin hubungan selama 4 tahun sampai sekarang. ya sampai lancar selama PDKT itu lancar aja kayak senang banget gitu. Tapi gue emang temperamen masih agak kasar lah dia waktu itu. Apa kasar gimana maksudnya? Ya kasar lah, sering ngebentak-bentak dan segala macam. Dia juga bilang gitu gak suka gitu segala macam. Dia nggak suka sama lu kalau lu gitu. Tapi emang rata-rata ya, rata-rata semua perempuan semua nggak suka dibentak. Nggak suka pasti. Dia pasti gampang nangis pasti kena. Iya. Terus dia langsung berlinang air mata dan segala macam. Itu mah udah dari dulu zaman penjajahan juga begitu kan. Iya, begitu ya. Nggak suka. Ini gue juga sama. Cuman kayaknya sampai nangis enggak dia. Oh enggak. Dia kuat kok orangnya. Strong woman banget ya. Oke. Tapi sekarang udah bentak-bentakan gitu udah enggak. Udah enggak setelah itu. Udah pokoknya udah buat apa sih kayak gitu. Iya. Udah dewasa juga, kalau memang ada masalah ya udah dibicarain aja. Gitu. Lu atau cewek lu satu di antara kalian cemburuan enggak? Waktu itu tuh gue yang cemburuan. Gue cemburuan waktu itu, posesif lah gue. Posesif kan memang ya namanya masih anak sekolah ya, masih labil gitu emosinya. Dekat sama cowok gitu, kayak apa sih lu? Lu udah mau gua aja lu. Pokoknya lu kalau sebut ngobrol udah mau gua aja gitu. Terus dia sempat bilang gini waktu itu, sempat masih lancar-lancarnya ketika PDKT dan pacaran, dia bilang gini, kok kita nggak pernah berantem ya? Kok kayak lancar banget ya? Yuk berantem yuk gitu. Setelah itu tuh ternyata omongan malah petaka gitu. Setelah itu sering banget berantem. Apa ya? Permasalahan apa sih? Permasalahan kecil sebenarnya gitu. Memang kesalahannya tuh komunikasi lah. Gitu. Terus dari dia juga kayak sempat ngelarang gua kayak apa ya? Waktu itu sempat ngelarang ngerokok juga. Ngelarang ngerokok terus balik malam gitu kan. Gak suka tuh. Di situ ya gue gimana ya, karena gue basicnya dulu nakal juga, gue suka balik malam. Otomatis kan gue nggak bisa ninggalin rokok ya, sering debat lah gitu. Gue juga diem suka diem, jadi dia suka diem gitu ngerokoknya. Tapi sekarang udah nggak apa-apa, udah aman lah sekarang. Jadi ya gitulah pokoknya guys, kalau emang mau ini semakin digenggam malah semakin lepas. Kayak pasir, semakin digenggam dia semakin lepas. Jadi pokoknya saling percaya aja. Setelah itu, habis itu berantem. Sering banget berantem tuh. Gue bilang ini malah petaka lu bilang kayak gitu. Kok lancar-lancar aja nih. Sampai hari ini kayak lu malah berantem terus. Malah berantem terus sampai ya udah itu kan. Waktu itu juga ada PKL juga kan ya. Ada magang. Nah gue cerita dikit lah, sampai gue kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sempat PKL sama magang. Kelas 1 gue PKL di Cimanggis, di bagian pembibitan waktu itu. Terus PKL kedua gue di Kalimantan Tengah, di daerah Sampit. Sempat keluar provinsi ya? Waktu itu selama 2 bulan kurang lebih. Itu di PT Korintiga Utani. Biaya sendiri tuh? Enggak, di situ udah transport ditanggung sama perusahaan. Gitu. Makan ditanggung. Tinggal bawa diri aja udah. Iya. Bawa diri sama otak gue. Oke. Udah selesai itu, terus kelas 3 gue sebenarnya kelas 3 nggak diwajibin untuk magang. Waktu itu nggak diwajibin untuk magang karena fokus buat UN. Fokus buat UN, tapi nggak apa-apa kalau mau ini. Waktu itu gue dipilih sama petinggi sekolah. Kepala sekolah. Dipilih sama kepala sekolah waktu itu, diamanahin. Ada yang mau disebutin nama-namanya, nama gue salah satunya buat di proyek Lampung. Berarti lu salah satu siswa berprestasi maksudnya, Ji? Nggak berprestasi banget sih, cuman ya dipandang baik lah di sekolah gue pada waktu itu. Terus disuruh ke Lampung pada waktu itu jadi pengawas RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi pengawas. Padahal itu kualifikasinya S1.
Tapi lu masuk. Gue masuk. Rezeki banget ya. Ya, Tapi tapi kepercayaan. ada syarat nih di sini, nama gue diganti. Gue dikasih sertifikat S1. Dibikinin sertifikat S1. Nama gue waktu itu Nur Jaman. Di Lampung nama gue Nur Jaman, bukan Aji. Kok bisa begitu? Kenapa tuh, Ji? Harusnya memang orang lain yang berangkat. Atau gimana? Gua masih belum ngerti. Waktu itu jadi pengawas jadi kan susunannya dari kementerian mengadakan program gitu RHL, mempunyai dana segini tuh. Terus dari situ ini buat pengawas. Nah, terus dari KLHK inilah buat pengawas. Nah, pengawas ini dari konsultan kehutanan. Nah, bos gue ini konsultan kehutanan. Oke. Nah, terus nanti bawahan yang gue awasin itu dari CV yang ngadain barang-barangnya, terus ngadain apa kayak ajir dan segala macam bibit. Nah, nanti gue yang awasin tuh udah pas belum segini. Gue masih belum ngerti maksudnya. Kok ada manipulasi? Ada manipulasi data ya? Iya, maksudnya kenapa? Apakah memang seharusnya si Nur Jaman ini yang berangkat atau gimana? Enggak. Gimana? Jadi itu sewa sertifikat S1. Beli. Jadi jatuhnya, jadi nyewa sertifikat S1 buat gua. Itu gua beberapa orang ya waktu itu yang berangkat tuh 4-5. Awal tuh yang berangkat gua kurang lupa, pokoknya 5 lah kayaknya ya. Kayaknya 5 orang. Nah, itu dikasih nama sendiri-sendiri tuh, bukan nama dari nama asli. Dari itu S1. Jadi itu yang mempunyai ide manipulasi itu bukan dari pihak sekolah berarti? Bukan, itu dari konsultannya. Dari konsultannya. Tapi si pihak sekolah mengetahui. Nah, itu mungkin ya dari konsultannya mengirit. Karena kan ngegaji S1 sama ngegaji anak sekolah beda kan. Nah, jadi waktu itu ya memang gaji gue tuh berapa ya waktu itu ya di sana ya sebulannya ya. Pokoknya pas lah 1,5 apa ya? Itu kan sertifikat S1 atau ijazah S1 dimanipulasi menjadi Nur Jaman. KTP lu gimana? KTP tetap gua. Jadi ya pokoknya di sana itu nggak orang-orang CV orang-orang apa Lampung sono tuh nggak kecuali buat sampai ngeliat ID lu nggak? Nggak. Nah, yang lucunya tuh gini, kalau gua ditanya, gua lulusan mana, mau jawab apa? Terus kalau gua sempat kebohong lah itu, lulusan mana, S1-nya lulusan mana, terus umur gua berapa. Terus sempat gua pikirin dulu tuh sebelum berangkat tuh. Tapi lu udah nyiapin jawaban. Udah nyiapin jawaban. Iya, yang masuk akal waktu itu. Ya mungkin muka gua support kali ya. Di umur itu jadi nggak ada yang curiga lah ya. Lumayan lah ya. 30 lah ya. Ya teman-teman mungkin mukanya support juga kali ya. Iya. Jadi nggak ada yang curiga. Wah, tua nih. Wah, kayaknya bener deh. Kayaknya umur segitu deh. Kayaknya memang nih anak emang lulusan S1 usia sekian nih. Usia sekian kali ya. Udah tunggu ditempatin tuh di pedalaman waktu itu. Di pedalaman waktu itu. Di daerah Lampung tuh, di daerah namanya tuh Penantian. Kalau ada yang daerah Lampung pasti tahu Penantian tuh. Penantian di beda-beda tuh di tempatnya tuh. Ada di Penantian, ada di Naningan, ada di Ulsemong, banyak itu daerah-daerahnya. Jadi dipencar. Ada yang sendiri dari sekolah gua, ada yang sendiri. Gue berdua sama temen gue, namanya Benu. Itu nama samaran juga, nama S1 juga. Nama aslinya Adit. Nama samaran Benu. Nama lapangan Benu. Oke. Udah gue di tempat. Gue agak kaget juga sih sama tempatnya. Itu pedalaman banget di daerah pegunungan. Karena mata pencarian orang Lampung pada saat itu bertani. Iya, Lampung gue tau bertani banyak. Bertani. Dia kopi. Kopi Lampung, iya betul. Kopi, tapi dia robusta, banyaknya robusta. Penghasilan dari itu banyaknya dia kopi robusta. Iya, banyak petani kopi betul Lampung. Ya, jadi waktu itu gue tuh setiap hari udah ngeliatin pohon kopi segala macem. Itu banyak banget dah. Itu, nah di situ namanya Lampung ya, itu
adalah gitu kan, emang ada desas-desusnya, emang banyak begal lah segala macam kan. Gue ditempatin di daerah pegunungannya, di daerah penantian. Terus dingin gitu, cuacanya dingin. Gue sampai itu dari Bandar Lampung, dari kotanya ke tempat gua tuh berapa jam ya? 4 jam, 4 jam sampai 5 Oh, jam. berdalaman dong. Berdalaman 4 Pedalaman jam waktu itu. lumayan jauh. Iyalah. Gue sampai itu jam 1 malam pada waktu itu. Dan Lu gua jadi di sana berapa lama? 6 bulan kali ya? 6 bulan. 6 bulan. Lu ada kepikiran pengen balik lagi ke sana? Artinya maksudnya bekerja di bidang yang sama pada saat lu RHL itu, pengen nggak? Ada kepikiran balik lagi? Pengen sih. Asik ya sebenarnya. Asik sih sebenarnya. Lu nggak coba hubungin orang-orang yang pernah terlibat di sana supaya lu bisa join lagi di sana? Sekarang kayaknya masih belum ada pikiran ya, karena gue ya masih fokus di F&B. Oke. Lu seberapa interest sih di F&B? Di F&B ya, lumayan sih, tertarik banget lah pokoknya. Apalagi di bagian kopi ya. Awal-awal yang menurut gua apa sih, biasanya gue cuma ngopi liong sama kapal api tinggal seduh-seduh aja. Sekarang di dunia barista lebih kompleks kan, lebih kayak gimana cara nyeduhnya, ada berbagai macam jenis Seninya kopi, ya, seninya gitu, kayak latte art, manual brew gitu kan. Di situ gue pikir, oh ternyata panjang juga ya dari ceritanya. Ternyata masuk juga dari gue dari gue kerja dulu di Lampung itu. dan lihat kopi-kopi gitu kan. Oh, mungkin itu jadi kayak salah satu clue ya, atau apa ya? Oh, lu clue dulu kali ya. Iya, lu sempat di Lampung. Kayaknya lu sempat bersanding sama-sama 6 bulan lu ketemu dengan petani kopi, lihat biji kopi dan segala macam, yang nggak sampai lu tahu robusta dan segala macam. Pada akhirnya lu sekarang terjun di bidang itu. Oke, Ji. Kita bahas masa lalu udah, masalah pasangan. Sorry, bukan masalah, kita bahas itu ya. Oke. Kalau di pasangan, alhamdulillah sekarang masih tetap jalan. Terus gue sih berharap lu langgang-langgang terus sampai akhirnya menikah mungkin. Tapi lu udah sampai ada planning nggak ke arah sana? Sekarang masih belum, masih fokus dulu ya. Nah, itu kalau cewek lu sendiri selain kuliah ada kegiatan lain, kerja atau apa gitu misalnya? Enggak, dia masih fokus kuliah aja. Oke. Dia mau lanjut ke S1 apa mau rehat dulu? Setahu gue sih kayaknya rehat dulu sih. Rehat dulu ya. Oke. Tapi dia kayaknya jadinya D4 deh. Oh, D4 waktu itu. Dia jadinya D4. Jadi nambah setahun. Lanjut lagi nih. D4 dari ininya. Oke. Udah tuh. Masih sekarang lagi nyusun skripsi. Jadi semangat ya. Semangat Rika. Ya, ini Roma mendoakan. awal tuh gue bantu tuh, dia kayak nugas gue bantu dan segala macem. Karena apa ya? Karena kan gue udah sering bergelut di kelas di komputer kan. Dari itu kan gue udah input data dan segala macem, udah apalah dari keyboard dan segala macem. Jadi dia masih permasalahan kayak bikin ini gimana sih? Bikin apa di Excel kalau misalkan ada kolom gimana sih gitu. Lu rumus-rumusnya udah hafal? Alhamdulillah udah. Oke. Kayak ya di Word gitu kan, mau bikin halaman gimana sih gitu. Atau ya, masih itu kan ekowisata kan masih dalam satu bidang gue juga kan gitu kan. Jadi gue masih ngerti dah, itu ada pemetaan juga, jadi kadang gue yang ngerjain. Sampai waktu itu ibunya tuh ngasih gue duit buat, karena mungkin sering ngebantu kali ya. Oh, kata gue buat apa sih ya? Dan kan gue juga ngebantu juga gitu kan. Nah cewek dosen nih ternyata tugas-tugas yang diterima dari Rika ternyata dibantuin juga nih. Wah, berarti nggak bener nih. Tapi kalau sekarang kayaknya ilmu gue udah kelewat jauh deh. Jadi lebih jago. Iya, jadi lebih jago dia. Gitu. Sekarang udah lewat lah gitu. Gue udah nggak ngerti tuh. Udah nggak ngerti tuh bikin head itu lah segala macam. Oke. Udah nggak ngerti. Levelnya udah ngelewatin dulu lah. Levelnya udah ngelewatin gue sekarang. Oke, Ji. Terus kan lu punya adik yang masih kecil nih 1 tahun.
Lo sosok kakak seperti apa sih di mata ade lo? Ade lo yang masih yang udah sekolah deh. Yang udah sekolah ya. Sebenarnya adik gue cowok juga ya. Cowok juga, gue nggak tahu dia nakal apa enggaknya karena jarang. SMP apa SMA nih? SMA. SMA, oke. SMA kelas 3, naik kelas 3. Seumuran sama anak gue tuh. Ya, gue jarang sih tipe orang yang apa kayak kalau ke cowok jarang apa ya, jarang interaksi. Oh, lu nggak banyak ngobrol sama dia lo? Nggak banyak ngobrol. Yang penting ya gue merhatiin gitu. Misalkan lu kenapa ya gue perhatiin gitu. Misalkan ada apa-apa atau lu nakal, gue tahu gitu. Lu abis minum dari luar terus lu balik bau alkohol gitu, gue tahu gitu. Okay. Tapi gitu lu pernah nemuin adek lu begitu? Enggak sih, sejauh ini enggak. Oke, bagus lah. Cuman kayaknya ngerokok sih udah ngerokok ya. Iya, ya lu merem lah kalau ngerokok mah ya. Tapi bukan berarti itu bener ya, tapi artinya terus terang gue juga dulu pas taunya gua ngerokok tuh SMA gua. SMP gue udah pernah nyoba cuman nggak intens gitu. Nah, intensnya gue SMA itu ngumpet-ngumpet. Akhirnya bukan diberi izin ya. SMA itu bokap mungkin tahu. Nggak ngelarang tapi tidak membolehkan, ngerti nggak? Jadi gue nggak berani terang-terangan SMA gue ngerokok depan bokap gitu, nggak. Cuman kayaknya tahu karena kebetulan dulu bokap gue punya warung kelontongan gitu. Jadi dia bokap jual sembako, rokok dan segala macem. Rokok Sampurnaminya sering hilang sama gue tuh. Papa almarhum bokap gue by the way udah meninggal. Gitu. Suka, gue juga suka gitu. Lalu emang bokap ngewarung juga? Enggak ngewarung, tapi kan bokap kan suka naruh rokok. Oh, lu berapa ambil batang gitu? Iya, kalau masih banyak gua ambil. Kalau gua dulu kan bokap ngewarung. Jadi, Pan, titip lu warung. Papa mau belanja dulu gitu, belanja. Waduh, stok mil ada 6 bungkus, ke atas bungkus gitu. Sebenarnya bokap gua ngeh kayaknya waktu itu. Rokok laku. Oh, tadi ada yang belanja di kaleng duitnya ya, karena kan gue punya ada ember duit gitu di situ. Oh ya udah ya. Tapi sih kayak bokap gue udah curiga bahwa anak gue ngerokok nih gitu. Tapi akhirnya anak gue udah terbuka ngerokok setelah gue gawe lulus SMA gitu. Lulus SMA, gue kuliah sambil gawe. Terus gue gawe baru gue terbuka bahwa gue ngerokok, dan gue terbuka akhirnya ngomong ke bokap, "Pas sebenarnya Opan pas SMA nyaho aing ge gitu karena mungkin dia juga pernah muda, tapi artinya gue tidak memberanikan diri untuk terbuka bahwa gue tuh udah ngerokok, enggak sih, karena memang gue juga yakin gue juga tidak meminta izin dan tidak meminta untuk diberikan izin gue pada saat ngerokok, karena gue yakin nggak ada orang tua yang di masa kita masih sekolah mengizinkan merokok tuh nggak ada sih, gue yakin gitu. Jadi akhirnya gue memberanikan diri terbuka kalau gue udah jadi perokok ya setelah gue lulus SMA gitu. Oke, menarik sih Ji. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau sebenarnya ya ceritanya masih itu kan tadi kepotong-potong ya. Kalau memang diceritain detail tuh pasti panjang lah ya. Panjang mas. Panjang lah ya. Durasinya jadi nanti bakal panjang nih. Kapan-kapan kita perlu ngobrol lagi Ji. Jadi di sini tuh nggak ada batasannya Ji. Jadi lu nanti ngobrol lagi besok, lusa, minggu depan, bulan depan lu bisa ngobrol lagi sama gue Ji. Kita share. Jadi nanti beberapa episode mungkin sama Aji. Gitu. Ya, gua harap sih juga lu nggak bosen mampir ke rumah gua, ke tempat gua. Ada pesan nggak yang mau disampaikan nanti? Sama mungkin nanti ada keluarga, ada pacar, ada orang tua atau nanti penonton YouTube channel gua mungkin ada pesan nggak yang mau disampaikan? Pesan ya paling ya dari pengalaman gue yang udah gitu kan. Pesan gue sih cuman ya kalau memang kalian nakal ya nakal tapi pinter lah, gitu, jangan, tapi gue nggak benerin ya, cuman kalian nakal tapi berotak lah gitu, jangan sampai amit-amitnya sampai di sel lah gitu. Pokoknya dari cerita gue yang sebelumnya dari SMP dan segala macamnya itu jadi pelajaran aja buat kalian gitu. Bahwa itu jangan dilakukan gitu. Dilakukan. Dan itu salah. Yep. Dan ya untuk nyokap bokap buat mama papa juga maaf juga gitu, kelakuannya juga dulu pernah bandel banget gitu.
sampai jadi pengedar sampai tante jadi om. pengedar gitu. Oke. Jangan sampai lihat sih, semoga ya. Jangan sampai nonton gitu ya. Ya, pokoknya tapi Aji sekarang udah lepas dari semua itu. Udah dipastikan lu udah Udah clean. dipastikan clean. Udah dari SMA pun udah nggak ada apa macam-macam lagi. Jadi pokoknya dari Aji ya sayang lah sama kalian berdua. Oke. Buat Rika ada yang mau disampaikan? Buat Rika ya semoga kuat-kuat lah sampai apa, semoga berjalan lancar semuanya sampai ya semoga sampai Berkomitmen lah ya. Gue maunya sampai berkomitmen. Oke. Gue doain karena itu niat baik. Pasti gue support, gue doain, berharap Aji dan Rika sampai ke jenjang yang jauh lebih serius, yaitu Amin. komitmen. Karena memang sekarang masih pacaran, itu belum bisa dikatakan komitmen. Yes. Komitmen itu adalah pernikahan. Yes. Oke. Oke, ada lagi Ji? Cukup sih sejauh Cukup. ini ya. Oke. Nanti kapan kita ngobrol lagi Ji? Oke. Boleh. Ya, oke. Kalau gue sih pengen bukan ini ya, bukan wejangan. Kalau wejangan gue belum ke arah situ ya. Maksudnya paling apa yang tadi obrolan antara Aji dan gue, sebenarnya itu semua mungkin ada isinya. Yes. Oke. Dan pasti banyak pengalaman yang lebih menarik mungkin di luar. Tapi intinya asik sih ngobrol sama Aji. Kalau misalkan memang nanti ada teman-teman siapapun yang nonton obrolan kita berdua, ambillah sisi positifnya. Yang negatifnya buang jauh-jauh. Obrolan kita bukan bermaksud untuk mengajari, untuk menggurui, tapi berbagi pengalaman bahwa masing-masing orang kan punya kisah hidup masing-masing ya. Dan gue berharap siapapun yang sempat ngobrol sama gue di YouTube channel gue menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang jauh lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Amin. Dan gue yakin feeling gue Aji akan menjadi salah satu orang yang sukses. Amin. Oke, cukup Ji. Oke, cukup untuk malam ini. Next kita harus ngobrol lagi Ji. Tadi kisah hidup lo, masa lalu lo yang kurang baik, orang tua, pasangan, nanti kita bahas yang lain. Oke. Next paling kalau ketemu lagi ya kita. Nanti paling gue cerita yang baik-baiknya lah. Oke. Dicatat, nanti kita ketemu lagi. Kang Opan ketemu lagi dengan Aji, kita ngobrolin yang baik-baik, yang positif-positif, yang mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman. Oke. Thank you. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Thank you Ji. Oke.